Viral, Capres Koalisi Perubahan kritik soal subsidi kendaraan listrik yang dianggapnya bukan solusi. Sehingga 3 Menteri Presiden Jokowi meradang kepanasan dan kroyok Anies. Calon Presiden atau Capres Anies Baswedan baru-baru ini melontarkan kritikan terhadap pemerintah soal subsidi kendaraan listrik. Menurutnya, subsidi mobil listrik ini bukan solusi yang tepat untuk menangani polusi udara, justru menambah kemacetan. Dikutip dari Detik News, Anies Baswedan menilai pemberian subsidi mobil listrik bukanlah solusi untuk mengatasi permasalahan polusi udara. Soal polusi udara, solusinya bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik. Pemilik mobil listrik adalah mereka yang tidak membutuhkan subsidi, ungkap Anies Baswedan dalam acara Deklarasi Amanat Indonesia atau Anies di Tenis Indoor Senayan Minggu 7 Mei 2023 lalu. Kita menghadapi tantangan lingkungan hidup. Pemerintah harus memastikan sumber daya yang diberikan pemerintah untuk rakyatnya adalah sumber daya yang tepat, sambungnya. Lebih lanjut, menurut Anies, kendaraan listrik tidaklah mengganti mobil yang sudah dimiliki orang-orang. Semakin banyak orang memiliki mobil, justru akan semakin membuat jalanan macet. Pengalaman kami di Jakarta, kendaraan pribadi berbasis listrik, dia tidak akan menggantikan mobil yang ada di garasinya. Dia justru akan menambah jumlah mobil di jalanan, menambah kemacetan di jalanan, papar Anies Baswedan. Mengenai kritikan itu, sejumlah menteri Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan tanggapannya. Pertama, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Menurut Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, subsidi mobil listrik atau electric vehicle atau yang disingkat EV ini jangan hanya dilihat dari satu sisi saja. Ya, kita lihat EV ini kan pada dasarnya untuk mengurangi emisi. Sebagai komunitas global, kita punya komitmen zero emisi pada tahun 2060. Nah, ini bagian yang tidak terlepaskan dari upaya kita untuk itu, tuturnya kepada wartawan di kantor Kementerian Perindustrian Jakarta Selatan, Selasa 9 Mei 2023, sebagaimana dikutip dari Detik Finance. Lebih lanjut, ia mengatakan, dengan adanya industri mobil listrik dapat membuka banyak lapangan pekerjaan baru. Ditambah lagi, dapat memanfaatkan hilirisasi nikel yang saat ini tengah dilakukan oleh pemerintah. Dan juga kita tidak boleh lupa bahwa pengembangan industri EV di Indonesia juga akan menciptakan tenaga kerja yang cukup tinggi di Indonesia dan bisa memanfaatkan program hilirisasi, yaitu nikel yang sekarang sedang digalakkan oleh pemerintah, paparnya. Kedua, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menanggapi kritikan soal subsidi mobil listrik. Luhut meminta pihak yang mengkritik agar datang langsung menghadap dirinya. Siapa yang berkomentar suruh dia datang, saya langsung. Biar saya jelasin bahwa tidak benar omongannya, katanya saat ditemui di The Wistin Jakarta, Selasa 9 Mei. Tetapi Luhut mengaku tidak tahu siapa pihak yang melontarkan kritik. Ia pun mengingatkan semua pihak agar tidak melawan arus. Jadi jangan kita melawan arus dunia juga. Siapa yang berkomentar saya tidak tahu mengenai itu, ujarnya. Lantas Luhut menjelaskan, pemberian subsidi mobil listrik sudah dilakukan melalui studi yang komprehensif.
Saat ini hampir semua dunia melakukan hal yang sama. Sebenarnya gini ya, mengenai mobil listrik ini sudah ada studi yang komprehensif. Jadi saya kira seluruh dunia, bukan hanya saya, tegasnya. Ketiga, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Terkait kritik yang diberikan oleh Anies Baswedan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai saat ini hampir semua negara memberikan subsidi mobil listrik. Mobil listrik hampir semua negara memberikan. Katanya saat ditemui di Taman Literasi Marta Christina, Tiahahu, Jakarta Selatan pada Senin 8 Mei 2023. Seluruh dunia melakukan hal yang sama, tegasnya. Terkait kebijakan pemerintah memberikan subsidi mobil listrik, bukan hanya Anies yang melakukan kritik terhadap kebijakan tersebut. Januari lalu, Guru Besar Transportasi dari Universitas Gadjah Mada atau UGM, Agus Taufik Mulyono juga menyoroti kebijakan subsidi mobil listrik. Agus menilai pengembangan ekosistem kendaraan listrik harus diarahkan ke depannya sebagai mode transportasi publik. Sebaiknya fokus pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia diarahkan pada transportasi massal. Kalau itu saya setuju subsidi, kata Agus. Agus menyampaikan tujuan percepatan pemanfaatan kendaraan listrik dari pemerintah perlu diapresiasi karena dapat mengurangi polusi udara atau emisi karbon di sektor transportasi. Namun demikian, pengamat transportasi itu menilai perlu kebijakan yang bersifat menyeluruh dari hulu ke hilir agar regulasi-regulasi yang terkait dengan implementasi kendaraan listrik di Indonesia dapat tepat sasaran. Menurut dia, apabila pemerintah terus mendorong penggunaan kendaraan listrik pribadi secara masif, sedangkan sumber energi listrik masih berasal dari energi fosil, maka hasilnya kurang maksimal. Selain itu, lanjut dia, dukungan sarana dan prasarana kendaraan listrik di Indonesia juga masih minim, sehingga perlu menjadi perhatian khusus. Ini kan terkait dengan kebijakan di sektor energi juga. Kalau kendaraan listrik untuk transportasi massal sejalan dengan upaya mendorong energi baru terbarukan, ramah lingkungan, serta mengurangi kemacetan di jalan, ujarnya. Lebih lanjut, Ketua Majelis Profesi dan Etik Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI itu menyampaikan, alih-alih memberikan subsidi bagi pembelian kendaraan listrik pribadi, pemerintah disarankan agar memberikan insentif bagi perusahaan atau operator yang mengelola transportasi massal berbasis kendaraan listrik. Menurut dia, pemerintah sebaiknya memperkuat sistem transportasi publik berbasis kendaraan listrik yang sesuai standar pelayanan di seluruh wilayah tanah air agar tercipta konektivitas yang produktif dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daripada menganggarkan dana untuk subsidi kendaraan listrik pribadi yang dinikmati sebagian kecil masyarakat.